podcast hari ini yaitu membahas tentang bagaimana nanti minat kita kuliah nanti dan saran-saran yang sangat bermotivasi dari Pak SMA. Walaupun kita tidak mempelajari secara mendalam di SMA. Betul. Jadi mau tidak mau kan ketika jurusan yang kita minati itu memang secara program tidak ada, karena kan di SMA rata-rata hanya IPA, IPS dan bahasa. Iya. Nah, sehingga memang untuk jurusan-jurusan tertentu itu tidak ada memang dasar-dasar yang spesifiknya, maka kita sendiri yang harus mau menggali. Tentu sekarang dengan berbagai teknologi sangat mudah. Contoh Nesha kalau mau ingin desainer, banyak shortcut, kursus-kursus singkat lewat YouTube dan sebagainya yang mau bisa kita coba perdalam gitu. Sehingga bahkan sebelum lulus pun bisa jadi seorang ilustrator ketika kita dari sekarang sudah berlatih mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sama juga misalkan untuk novel. Kalau novel rencananya apa nih? Nanti Saya rencananya ingin kuliah nanti ingin menjurusi bahasa Jepang. Bahasa Jepang juga sama kan, artinya jauh banget nih dari IPA tiba-tiba ngambil bahasa. Berarti dari dasar kita harus siap, karena ketika kuliah itu memang semuanya dari awal lagi. Tetapi ketika kita dasar-dasarnya sudah kita siapkan, misalkan kalau bahasa tentu kita kosakata, struktur, culture juga, untuk artinya meningkatkan minat kita harus dari sekarang dipelajari dan kita coba banyak berliterasi, sehingga harapannya ketika kita nanti lulus dari SMA mau ngambil bahasa itu, kita sudah punya basic yang cukup lah untuk mengantarkan ke berbagai materi yang ada di tingkat kuliah. Jadi pengantarnya sudah ada, jadi jangan dari nol lah. Sehingga kalau tadi sudah punya cita-cita, coba cita-cita itu pertebal, kemudian lakukan langkah-langkah kecil untuk bisa mendekati cita-cita itu. Artinya walaupun sekarang kita belajar IPA, ayo sama-sama, saya ingin masuk nanti bahasa Jepang, ya pelajari terkait bahasa Jepang, kultur, budaya dan sebagainya, sehingga di situ akan punya motivasi dan mudah-mudahan insya Allah cita-cita kita bisa tercapai seperti itu. Berarti di situ harus ada keseimbangan ya antara belajar di sekolah dengan misalkan minat yang kita miliki untuk kuliah nanti. Betul. Jadi kita harus mampu menyeimbangkan, mengatur waktu dan sebagainya, sehingga nanti cita-cita kita itu menjadi sebuah artinya impian yang bisa kita wujudkan ke depan. Sampai September. Sekarang kalau Nesa kan ilustrator nih, Bapak ingin coba artinya walaupun mungkin Nesa biasanya kan kalau menggambar itu butuh waktu, butuh fokus, kadang suasana juga berpengaruh. Iya. Silahkan dicoba aja seininya oleh Nesa, semampunya Nesa untuk menggambar ilustrasi. Kalau Bapak nih kira-kira bisa diilustrasikan apakah tadi kan senangnya ilustrasi apa kira-kira? Misal kayak karakter. Karakter ya, boleh. Kalau Bapak kira-kira cocoknya karakter kartun apa ya? Apa Naruto, apa karakter Mickey Mouse gitu ya? Ya, coba silakan ya, sambil ini aja. Mau pakai pensil atau apa? Pokoknya karakter yang Nesa suka gambar ya, mungkin bisa mencerminkan karakter Bapak. Silahkan. Coba tuh pakai pensilnya. Saya lanjut bertanya. Boleh Bapak gimana? Misalkan berarti di sini tuh ada faktor tertentu. Misalkan kayak kita ingin belajar itu kan sekarang medianya banyak ya. Betul. Teknologi juga sekarang sudah maju, terus kursus les di mana-mana. Betul. Itu menurut Bapak motivasinya itu seperti apa Pak sekarang dengan adanya teknologi yang banyak? Oke. Jadi beruntunglah zamannya Nesa, zamannya Novel, kita sudah tersedia berbagai platform ataupun tools teknologi media yang bisa kita akses kapan saja. Sehingga menurut saya zaman sekarang ketika misalkan kita ingin mempelajari sebuah pengetahuan, keterampilan yang memang tidak sesuai atau tidak ada di tingkat pendidikan formal, itu sangat mudah. Jadi secara langsung kalau Novel sendiri kalau tadi ingin senangnya bahasa Jepang ke depannya, coba tadi memanfaatkan berbagai platform teknologi, baik itu YouTube, podcast, ataupun memang kalau memungkinkan ada komunitas-komunitas belajar bahasa Jepang. Yang Bapak tahu waktu dulu Bapak mendampingi siswa itu, ada komunitas-komunitas memang tertentu yang mempelajari bahasa asing lah, baik itu Jepang, Korea, misalkan Jerman. Nah, kita bisa masuk ke situ. Kan sekarang sudah dengan platformnya teknologi itu yang jauh bisa dekat, bisa menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya, sehingga di situ kita akan secara motivasi akan semakin bertambah. Yang kedua, jaringan kita, cara-cara belajar kita juga akan bisa saling diperkuat oleh komunitas tadi gitu. Jadi harapannya teknologi yang bisa kita akses sendiri itu kita coba optimalkan, terus kita mencari komunitas, karena komunitas itu yang akan terus memotivasi kita gitu.
Jadi sekarang dengan banyaknya media makin mempermudah ya Pak. Betul, pastinya sangat mempermudah ya. Betul. Itu balik lagi ke kemauan diri Nah, sendiri ya, Pak. kemauan Usaha usaha kita, betul. Iya, jika kita bersungguh-sungguh pasti akan ada jalan lah untuk akan ada jalan. mencapainya. Karena Gitu. media juga sekarang udah banyak, Betul. les-les sudah banyak, YouTube segala macam ya Pak. Dan itu balik lagi ke kemauan dan usaha kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Betul. Nah, kalau Nova sendiri misalkan Bapak ingin tahu nih langkah-langkah apa yang sudah coba Nova lakukan, kan tadi ingin ke jurusan bahasa Jepang gitu ya. Nah, kira-kira apa upaya-upaya yang sudah coba Nova? Kalau Bapak tadi kan menyarankan adanya kita memanfaatkan teknologi, coba gabung ke komunitas pembelajar. Nah, yang Nova sendiri mungkin apa yang kira-kira sudah itu? Saya sih di rumah cuma termotivasi belajar bahasa Jepang tuh karena nonton anime. Nah, emang salah satunya biasanya gitu ya. Umum lah. Jadi kalau Bapak lihat siswa-siswa ya artinya baik itu SMA, SMP akan termotivasi itu karena dari satu hobi apa yang kita lakukan, keseringan kita. Kalau kita senangnya nonton anime Jepang, biasanya jadi termotivasi, oh kayaknya pengen tahu nih lebih dalam. Nah, itu juga salah satu media yang bisa kita optimalkan. Jadi ketika tadi Nova senang nonton anime itu coba belajar juga kosakatanya. Bahkan kalau memungkinkan di situ kita bisa lihat bagaimana sih, karena antara kata-kata formal dan non formal itu pasti akan ada beda samalah bahasa Indonesia juga ya. Kita ada bahasa gaul, ada bahasa formal, informal dan sebagainya. Sehingga memang kekayaan kita kalau bisa memang tadi kita punya targetan. Contoh Nova kalau bahasa Jepang, pas saya ini punya targetan nih selama 6 bulan ini saya harus bisa berapa kosakata gitu. Karena kan yang namanya bahasa tetap kosakata itu salah satu faktor utama gitu kan, kita bisa berbicara, kita bisa memahami kalau punya kosakata yang banyak. Tapi kalau kita kosakatanya terbatas ya pasti interaksinya juga sangat terbatas gitu. Mungkin itu. Coba lihat dulu gambarnya. Nah, nggak apa-apa. Ini sudah ada gambarnya nih. Sini, pengen lihat di sini. Oke. Luar biasa ini. Keren. Memang dari goresan-goresannya udah ada bakat ini. Tinggal ya tadi. Silakan Pak dibahas dulu gambarnya Pak. Belum selesai. Nggak apa-apa nanti. Ini kan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat hanya beberapa menit saja sudah. Yang pertama dari goresan-goresannya ini artinya memang sudah kalau yang punya seni sama tidak pasti berbeda gitu. Luar biasa, hanya memang hal seperti ini harus terus dilatih, terus dikembangkan, dan kita harus punya ciri khas gitu. Ketika kita memang menjadi seorang desainer, ilustrator itu harus punya salah satu ciri khas. Kalau di dunia style, kalau di dunia gambar art style. Nah, art style-nya. Jadi orang akan mengenal, oh ini pasti karyanya Nesa nih kalau yang begini goresan. Oke, luar biasa, terima kasih. Nanti boleh dilanjutkan, harus diselesaikan ya. Mungkin sekian ya. Baik. Podcast hari ini yaitu membahas tentang bagaimana nanti minat kita kuliah nanti dan saran-saran yang sangat bermotivasi dari Pak Usep ini ya. Kita tutup ya. Salam gubuk apung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses ya buat kalian ya. Umbul-umbul merah putih, gubuk-gubuk bisu, jadi saksi untuk melanjutkan perjuangan ini.